warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umidah selaku pengasuh Direktur Pesantren Suprema Raibani Fida, dan yang saya hormati kepada Mr. Iwan dan Miss Nur selaku Kepala Madrasah MAM Tasakon Raibani Fida, dan tahu juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan keluarga saya di rumah yang selalu saya sayangi dan teman-teman saya selalu saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nisa Tijarati, saya kelas 10 dari MAM Raibani Fida. Saya ingin mempresentasikan mata imajinasi saya, yaitu pelajaran biologi tentang struktur fungsi sel. Yang pertama ada struktur. Sel berasal dari kata selula yang berarti ruang kecil, dan sel merupakan unit fungsional dan struktur dasar dari suatu makhluk hidup. Nah, ini ada penemu yang bernama Rudolf Virchow, yaitu ahli bio dari Jerman, dan dia itu membentuk tulisan bahwa tubuh adalah sebuah negara dan setiap selnya itu adalah warga. Jadi diperumpamain sel itu kayak warga gitu di tubuh. Nah, yang kedua itu ada membran sel. Membran sel tersusun atas molekul, yaitu protein, lapisan senyawa, lemak, dan air. Dan itu juga dan lain-lain juga. Jadi saya hanya menyebutkan 3, tetapi ada banyak. Dan molekul protein dari inti membran sel itu terbagi menjadi 2, yaitu ada protein integral yaitu intrinsik, dan protein perifer yaitu intrinsik. Dan protein integral protein adalah protein yang terletak menembus lapisan lipid yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi isi sel. Nah, kalau protein perifer itu hanya menempel di permukaan fosfolipid. Oke, yang ketiga itu ada inti sel. Inti sel itu memiliki bagian-bagian di dalamnya, yaitu seperti cairan inti, yaitu neoplasma, yaitu suatu cairan yang kental yang berbentuk jeli. Dan anak inti nukleus adalah suatu struktur yang berbentuk bulat yang tersusun atas filamen-filamen dan butiran-butiran. Nah, kromatin itu adalah struktur yang berupa benang-benang halus yang mengandung DNA. Dan nukleus adalah struktur yang berbentuk bulat yang biasanya itu terletak di tengah-tengah sel. Dan nukleus itu bagian terpenting bagi kehidupan sel, sebab nukleus itu mengendalikan seluruh aktivitas sel-sel. Dan yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan koloid, yaitu kompleks tempat beradanya organel sel. Dan substansi sel yang tidak hidup itu terdapat organel mitokondria, ribosom, dan retikulum. Dan sel memiliki suatu cairan yang berada di antara membran sel dan intri sel, dan cairan tersebut dinamakan dengan sitoplasma. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.